Seorang model asal Italia dibunuh secara brutal dengan ditikam hingga tewas di sebuah balkon di Milan. Dan pacarnya yang jauh lebih tua diduga sebagai pelakunya. Menurut polisi Italia, dia tertangkap saat beraksi. Kita akan mengulas penyelidikan internasional ini bersama pengacara hak sipil dan pidana, Melba Pearson. Selamat datang di Sibar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Warga Milan, Italia, mendengar teriakan dari apartemen tetangga pada 14 Oktober dan segera mencoba membantu wanita itu. Apa yang mereka temukan setelah mendobrak unit itu sangat mengerikan. Menurut media berita Italia Il Messaggero, Gianluca Sansen yang berusia 52 tahun diduga tertangkap sedang menikam mantan pacarnya, Pamela Giannini, seorang model berusia 29 tahun. Berkali-kali, terus-menerus. Media Il Fatto. Cotiano melaporkan bahwa wanita muda itu meninggal setelah Sansen menyeretnya ke teras apartemennya dan menikamnya 24 kali. Dan saya akan memberitahu Anda dalam sebuah kejadian yang mengerikan. Para tetangga bisa melihat apa yang terjadi. Mereka hanya tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Sekarang, sebelum saya membahas itu, sebelum saya masuk ke detail tentang apa yang terjadi malam itu, saya harus memberitahu Anda sedikit lebih banyak tentang orang-orang yang terlibat di sini. Agar lebih jelas, menurut Il Giorno, Pamela berasal dari Bergamo, Italia Utara. 10 tahun lalu, saat berusia 19 tahun, dia ikut acara realitas kencan Italia bernama Pulau Adam dan Hawa, di mana peserta bersaing tanpa busana. Menurut The New York Post, Bill Giorno ikut mendirikan lini pakaian renang bersama temannya dan pernah bekerja di agen real estate untuk klien kaya di Milan. Postingan media sosialnya sering menampilkan dirinya dan Chihuahua putih bernama Bianca yang juga punya profil Instagram sendiri. Mari kita bahas tersangka kasus ini, Gianluca Sonsen. Ini ternyata adalah seorang pengusaha di dunia mobil mewah, menurut Il Giorno. Namun, New York Post melaporkan dia pernah ditangkap pada 2010 karena penipuan. Dia diduga menjual ratusan mobil mewah dari Jerman ke Italia dengan harga rendah untuk menghindari pajak. Sekarang, tidak jelas apakah dia pernah dinyatakan bersalah dalam kasus itu, tapi tuduhannya sudah ada. Dan katanya dia sangat punya koneksi di Milan, omong-omong. Menurut Il Giorno, dia sering memberi hadiah dan membawa Pamela liburan ke tempat mewah. Laporan dari Il Giorno juga menunjukkan bahwa mereka berdua telah menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Tapi ternyata hubungan itu sangat penuh gejolak dan kekerasan. Kantor kejaksaan, menurut Cotiano Nasional, menyebut hubungan itu bersifat posesif. Tetangga mengatakan kepada Il Giorno bahwa mereka sering mendengar pertengkaran di apartemen Pamela. Dan polisi pernah turun tangan. Keduanya dikabarkan tidak tinggal bersama, tetapi para tetangga sering melihat Sonson di sana mengatakan kepada Il Giornal bahwa dia pendiam, jarang berbicara. Namun tampaknya semuanya benar-benar memuncak saat liburan ke Pulau Elba. Dan apa yang seharusnya menjadi liburan romantis berubah menjadi konfrontasi besar di mana Sanson diduga mengancam akan membunuh anjing Pamela. Ingat anjing yang saya sebutkan? Seorang reporter Quotidiano Nacional menulisnya diterjemahkan dari Italia. Selain mengancamnya dengan pecahan botol di kamar hotel, mencoba melemparkannya dari balkon dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Staf hotel harus turun tangan untuk meredakan amarah pria berusia 52 tahun itu dan mengusirnya. Keluarga teman mengatakan pada media Italia bahwa Pamela ingin meninggalkan pria itu. Namun Leunion Sarda melaporkan bahwa Sansen telah mengancam akan membunuhnya dan ibunya jika dia mengakhiri hubungan tersebut. Sekarang saya akan membahas malam 14 Oktober saat Pamela meninggal. Untuk itu, saya ingin mengajak kembali ke sidebar. Melba Pearson adalah pengacara hak sipil, pembela pidana mantan jaksa, dan pembawa acara residen Legal Diva di YouTube. Semoga semua bisa mengeceknya. Melba, senang bertemu lagi dan terima kasih atas waktunya. Kamu tahu, aku tadi bilang padamu, aku tahu mungkin kamu bukan ahli secara khusus dalam hukum Italia, tapi sayangnya kamu memang ahli dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan dalam rumah tangga tidak pandang bulu. Itu tidak hanya terjadi di negara ini, itu juga terjadi di negara lain, itu terjadi di segala jenis hubungan. Bicarakan kepada saya tentang bahaya mencoba meninggalkan sebuah hubungan, terutama ketika Anda mendengar tentang dugaan ancaman dan hal seperti ini. Anda tahu apa saja kesulitannya?
Apa saja sumber daya, katakanlah di sini di Amerika Serikat yang bisa diandalkan seseorang? Senang bertemu denganmu, Jesse. Saya ingin menekankan bulan ini adalah bulan kesadaran kekerasan dalam rumah tangga yang diperingati setiap Oktober. Ya, jadi ini memang saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan mengingatnya mereka yang kehilangan nyawa akibat kekerasan dalam rumah tangga serta mereka yang masih terjebak dalam hubungan seperti ini. Jadi nak pesan saya, jika ada satu hal yang bisa diambil hari ini adalah bahwa ada sumber daya yang tersedia. Ada orang-orang yang akan mempercayai Anda, ada orang-orang yang akan membantu Anda. Di Amerika Serikat, ada National Domestic Violence Hotline, organisasi yang sangat baik. Terus kurang sayangnya pada pemotongan dana federal untuk beberapa organisasi kekerasan dalam rumah tangga ini, tapi mereka masih tetap bekerja. Mari kita perjelas, ya, meski timnya berkurang, mereka tetap berjuang untuk misinya. Jadi yang ada hotline kesadaran kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga organisasi seperti RAINN. It's biar mengenai pelecehan seksual dan kekerasan di parlemen rumah tangga berikut beberapa cara untuk mendapat dukungan. Kamu harus sangat berhati-hati saat melakukannya. Misalnya kamu mungkin tidak ingin mencari sumber-sumber ini di komputer yang digunakan bersama. Kamu mungkin ingin pergi ke perpustakaan atau menggunakan ponsel temanmu atau sesuatu yang serupa agar kamu tetap bisa menjaga keselamatan dirimu. Tapi Jesse, waktu yang paling buruk dan menakutkan bagi seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga adalah saat mereka mencoba meninggalkan hubungan itu. Dan itu karena pelaku kekerasan. Ingat, semua ini tentang kekuasaan. Ini bukan tentang cinta atau hal lain, hanya soal kekuasaan murni dan mentah. Dan ketika seorang pelaku kekerasan melihat kekuasaannya mulai hilang, mereka akan mengamuk seringkali dengan cara yang kasar. Dan tragisnya, itulah yang kita lihat di sini. Jadi maksudku, itu bukan berarti kamu harus tetap tinggal. Bukan itu intinya. Namun gak refer dari moments yang sangat rentan. Menjadi sangat penting bagi kamu untuk menemukan tempat aman dan sumber daya agar kamu bisa melewati semua ini. Perlukah seseorang memprioritaskan sesuatu? Atau mungkin pertanyaannya yang lebih baik adalah, adakah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang dalam posisi seperti ini? Bagaimana menurutmu? Ya, yang seharusnya tindak mereka lakukan adalah tetap tinggal. Mari kita mulai dari sini. Karena dalam hubungan seperti ini situasinya tak pernah dan tak akan membaik. Oh, no. Jadi pergi sangat penting. Saya akan mengatakan bahwa itu sebaiknya melibatkan penegak hukum jika Anda merasa nyaman. So, ingat Binzer and backing sewan tentang situasi tertentu sangat action bisa berlakukan patroli tambahan di sekitar rumah Anda. Pastikan juga untuk memberitahu tetangga dan teman-teman Anda seperti, hey, dengarkan, jika kalian melihat seseorang mencurigakan di sekitar apartemen saya atau tempat kerja atau dimanapun, tolong hubungi penegak hukum. Menurut saya, satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan penyintas adalah tetap diam. Kata sekali lagi ada rasa konyol yang muncul seperti, oh, aku tidak ingin orang-orang tahu urusanku dan hal-hal seperti itu. Dan jika orang tidak tahu kamu dalam bahaya, mereka bisa saja mengabaikan tanda-tanda yang seharusnya membuat mereka menghubungi penegak hukum. Jika mereka melihat mantanmu di parkiran kantor, mereka bisa bertindak sebelum kamu keluar dan terjadi konfrontasi. Menurutku memberitahu orang lain sangat penting. Penyintas sebaiknya tidak menderita diam-diam. Sansen diduga menikam Pamela sebanyak 24 kali. Kamu tahu, kita selalu membicarakan bagaimana penikaman biasanya dianggap sebagai kejahatan yang sangat pribadi. Apa arti jumlah luka tersebut bagimu? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang tersangka ini? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang kejahatan ini? Kemarahan Mori, amarah kamu meredah. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Berani-beraninya kamu, tahu enggak? Mencoba menunjukkan kekuatanmu sendiri. Kamu tahu, aku ini, kamu tahu, kamu milikku, kamu tahu. Dan hanya karena jumlahnya, dia jelas sedang marah besar. Sekarang ini tidak mengurangi niat, karena memang hukum Italia sangat berbeda dalam hal bagaimana mereka mengungkapkan sesuatu. Dan kamu tahu mungkin hukumannya, tapi pola pikirnya tetap sama dalam hal ini. Dia pergi ke rumah itu dengan niat untuk membunuhnya. Dan itu terlihat ketika dia mencoba bunuh diri setelahnya untuk menghindari pertanggungjawaban. Jadi jumlah luka tusukan ini sekali lagi menunjukkan kemarahan, amarah, dan bagaimana bisa kamu berani mencoba meninggalkanku? Kamu milikku. Mari kita bicara tentang detail serangan malam itu. Ini sangat mengganggu. Tapi mantan Pamela yang oleh Quotidiano Nazionale hanya diidentifikasi sebagai Francesco, ternyata sedang meneleponnya.
dan tidak jelas apakah mereka sedang saling berkirim pesan atau benar-benar berbicara satu sama lain. Menurut laporan, Pamela mengatakan kepadanya, "Menurut Le Union Sarda, aku takut." Dia masuk pakai kunci duplikat secara paksa. "Aku bingung harus apa, hubungi polisi." Sekarang, Francesco melakukannya. Dia menghubungi penegak hukum. Mereka segera bergegas ke apartemen, dan ketika para petugas sampai di gedung apartemen, mereka harus dibukakan pintu untuk masuk ke gedung itu. Jadi Il Giorno melaporkan bahwa mereka menekan bel apartemen Pamela nomor 33, dan saat itulah dia melakukan sesuatu yang sangat menarik di sini. Jadi dia menjawab melalui intercom mengatakan hanya Glovo, yang ternyata adalah layanan pengantaran di Eropa. Itu mirip Uber Eats atau Instacart dan kami percaya begitu. Dan ada spekulasi bahwa Pamela sebenarnya mencoba membiarkan mereka masuk tanpa memberitahu Sanson tentang apa yang sedang terjadi. Sekarang, menurut laporan Il Giorno, dia tidak bisa sampai ke bel pintu sayangnya. Tapi Melba itu sangat cerdas. Saya penasaran apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya. Ya, tentu saja. Karena misalnya, jika Anda sedang menelepon polisi, Anda harus pura-pura seperti, "Hei, Mbak, kamu mau ketemuan untuk ngopi atau bagaimana?" Kamu tahu, kamu berusaha pura-pura supaya pelaku kekerasanmu tidak curiga. Dan mereka tidak mendapat kesempatan untuk mencoba merebut telepon darimu dan memutus kontak atau menyakitimu dalam prosesnya. Ya, karena mungkin kamu tahu pada saat itu kamu bisa menahan orang tersebut dan sekarang kamu bisa mencoba meminta bantuan, menelepon seseorang. Tapi dengan mengatakan, "Hai, polisi datang ke sini," itu bisa memperburuk situasi dan membuatnya semakin parah. Jadi sayangnya para korban berada di posisi di mana mereka harus menenangkan situasi sambil mencoba mencari cara untuk keluar dan menyelamatkan diri. Jadi hati saya dah hancur karena dia tidak bisa sampai kepada mereka tepat waktu. Sekarang, para agen di sini. Mereka akhirnya mendobrak pintu gedung, berlari ke apartemennya, dan mereka menerobos masuk ke dalam. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan Sansen dilaporkan sedang berulang kali menikam Pamela. Jadi mereka bergegas ke sana, mereka mencoba menghentikannya, dan dia diduga menusuk atau mengiris lehernya sendiri. Oke, dia dilarikan ke rumah sakit. Dia selamat, sedangkan Pamela dinyatakan meninggal di dalam apartemen. Investigasi besar-besaran dilakukan. Tim forensik memeriksa seluruh isi gedung dan mobil Sansen yang diparkir di jalan menurut Il Giorno. Dan autopsi diperkirakan akan selesai minggu depan. Il Giorno juga melaporkan Francesco mendatangi lokasi kejadian untuk berbicara dengan polisi. Membawa pulang anjing Pamela, si Chihuahua, bersamanya saat dia pergi untuk memastikan bahwa Melba dirawat. Seperti yang saya katakan, sekilas ini tampak seperti kasus hukum yang cukup jelas dan sederhana, bukan? Kamu tahu, polisi bilang mereka masuk paksa dan menyaksikan penusukan. Apalagi yang perlu diselidiki dan bukti apa yang harus dikumpulkan. Dari sudut pandang forensik, maksud saya, jawaban apa yang mereka cari? Saya tidak yakin itu jawabannya, tapi karena faktanya kasus ini akan segera selesai. Bahwa, para petugas melihat apa yang terjadi. Itu tidak mengurangi, kamu tahu, yang pertama mengamankan bukti apapun, kan? Jadi apakah itu pisau, apakah itu pakaian, semua itu agar bukti forensik bisa digunakan di persidangan. Juga mencoba, misalnya jika dia mengambil ponselnya dari dia di Amerika, misalnya di negara bagian Florida. Ya, dan dari sinilah saya menghabiskan karir saya sebagai jaksa. Anda tahu, mengambil ponsel seseorang atau melarang mereka untuk menelepon 911 adalah tuduhan yang terpisah. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat ponsel menjadi penting untuk didapatkan kembali. Dan sekali lagi, jika ada bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan, mungkin ada foto-foto yang tersebar di sekitar atau hal-hal seperti itu. Sekali lagi, untuk membuktikan hubungan F-Perso. Karena saya membandingkan dengan di Amerika, terdakwa tidak wajib bicara. Jadi Anda mungkin ingin mendapatkan lebih banyak konteks seperti itu dan informasi bukti tidak langsung ke dalam pertimbangan. Jadi itu bisa jadi bagian dari situ. Autopsi juga menunjukkan cara dan penyebab kematiannya adalah pembunuhan. Bukti visual mungkin cukup, tetapi mungkin ada persyaratan tertentu yang diminta oleh pengadilan. Sekarang, Il Messaggero melaporkan Sonsen semalam dirawat di rumah sakit. Dia lalu dipindahkan ke penjara San Vitor dan dilaporkan diisolasi dari narapidana lain. Jaksa Alessia Minigazzo yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender menurut Il Giorno mendakwa Sanson dengan pembunuhan. Faktor pemberat berupa perencanaan, penguntitan, dan femisida. Ini menurut New York Post. Post juga melaporkan di Italia,
Femisida adalah pembunuhan wanita karena motif gender atau kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa media melaporkan bahwa Sansen telah menggunakan haknya untuk tetap diam, tidak mengatakan apapun kepada penyidik atau hakim pada sidang pengadilan pertamanya. Menurut Il Messaggero, pengacara yang ditunjuk pengadilan, Simona Luceri, mengatakan pada wartawan Kamis, 2 hari setelah penikaman, bahwa ia tidak dalam kondisi sangat jernih. Dia telah menunjuk pengacara untuk membantunya menentukan strategi prosedural. Dia belum sepenuhnya sadar tentang apa yang terjadi. Sekarang, Melba, di Amerika, kita akan membahas soal kompetensi, benar? Kita akan membicarakan apakah dia memahami, kamu tahu, sebenarnya proses pidana, apakah dia bisa membantu dalam pembelaannya sendiri, apakah dia mengerti tuduhannya, kamu bertanya-tanya, kegilaan. Apakah sadar kesalahan kejahatanmu saat itu, bisa bedakan benar dan salah? Bisakah kamu menyesuaikan tindakanmu dengan hukum? Saya sempat mencari tahu apakah kegilaan bisa menjadi pembelaan di Italia atau tidak. Sepertinya bisa. Saya tidak bisa memastikan 100%. Tapi coba jelaskan ke saya, secara umum apakah itu benar-benar bisa jadi pembelaan yang masuk akal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang brutal seperti ini. Ya, ini kejahatan yang mengerikan, tapi gagasan tentang Anda tahu hal ini terjadi, sedang melakukannya, diduga melakukannya, polisi datang, tampaknya masih mencoba melakukannya. Anda tahu, Anda jadi bertanya-tanya apakah kesehatan mental akan menjadi satu-satunya pembelaan bagi seorang pengacara pembela. Maksud saya di Amerika setiap orang berhak mendapat pembelaan. Mereka tidak selalu berhak mendapatkan pembelaan yang baik atau pembelaan yang menang, tapi mereka memang berhak mendapatkan pembelaan. BC, kalau kesehatan mental adalah yang harus mereka gunakan untuk maju, menurut saya itu mungkin yang paling masuk akal dari semuanya. Karena argumennya bisa saja bahwa dia pada dasarnya mengalami putus dari kenyataan, seperti gangguan sementara. Dalam hal ini sesuatu terjadi, mungkin itu skizofrenia, mungkin juga sesuatu yang sejenis. Namun tetap saja terasa dipaksakan, apalagi jika dia tidak punya riwayat penyakit atau gangguan mental sebelumnya. Bukankah ia ada sepenuhnya ia bisa bersaksi mendatang gitu, kamu tahu, di sini kalau tadi yang terjadi padanya ketika aku tidak tahu dia minum terlalu banyak, atau kalau dia sedang stres atau apapun itu. Tapi sekali lagi, aku tidak berpikir itu akan berhasil untuk menang, tapi itu adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan oleh pihak pembela. Sekarang, hakim yang melihat Sansen selama sidang pertama ini, itu disebut. Pada dasarnya, seperti hakim penyelidikan awal. Dialah yang menentukan apakah Sansen harus tetap berada di balik jeruji besi sambil menunggu persidangan. Dan dalam dokumen pengadilan yang ditinjau oleh Il Messaggero, hakim ini mengatakan bahwa Sansen dilaporkan telah membuat ancaman terhadap orang lain, seperti keluarga Pamela, bahwa dia mungkin cenderung menargetkan Francesco. Benar? Mantan Pamela dan juga mantan kekasih Francesco. Menurut Chotet, Diano Nazionale diperkirakan akan menjadi saksi kunci dalam kasus penuntutan. Dia adalah salah satu orang terakhir yang berbicara dengan Pamela. Media melaporkan setelah berpisah tahun 2022 dia dan Pamela tetap berteman baik. Dia mengaku bahwa Pamela curhat kepadanya tentang apa yang terjadi dengan Sansen, yang berarti dia bisa memberikan banyak wawasan tentang apa yang dikatakan Pamela telah terjadi. Sekarang Francesco mengatakan kepada media bahwa Pamela sering menjadi korban pemukulan brutal, di mana Sansen diduga mengancam akan membunuhnya. Pernyataan yang diterjemahkan darinya meliputi kutipan. Setiap sekitar 20 hari terjadi episode kekerasan fisik. Francesco mengklaim awal tahun ini Sansen mendatangi rumah ibu Pamela dan mengirim video ke Pamela sebagai bukti kehadirannya. Sansen diduga berkata, "Jika kamu meninggalkanku, aku akan membunuhnya, Melba. Kau tahu?" Dari sudut pandang hukum, saya tidak yakin apakah itu akan dianggap sebagai hearsay di Amerika Serikat dan apakah penyidik dapat menggunakannya untuk verifikasi atau tidak. Namun, itu jelas bagian penting cerita ini. Tentu saya karena dalam beberapa hal dia adalah saksi pendengaran. Dalam arti dia mungkin mendengar awal serangan itu. Kamu tahu, ya ampun ada sesuatu yang terjadi di pintu saya. Dia sedang mendobrak pintu saya. Sesuatu seperti itu. One couldn't stay too much sick by these tears. Misalnya sebagai Laperni, Antarmi spontan di dalam konteks dia berbicara dengannya, menggambarkan keadaan pikirannya saat itu. Jadi ya, disuruhkan menjadi saksi yang sangat penting. Dan sebagian besar pernyataan akan dimasukkan. Dan tentu saja itu bisa dikonfirmasi oleh penegak hukum.
mereka akhirnya mendobrak pintu. Tapi apa yang didengar terdakwa adalah taktik klasik kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal mengancam anggota keluarga, mengancam hewan peliharaan keluarga. Ya, itu sering terjadi di mana terdakwa mungkin Anda tahu atau pelaku akan melakukannya, lalu Anda tahu. Mengetahui bahwa korban sangat mencayangi hewan peliharaannya, ya pelaku mencoba menyakiti hewan tersebut sebagai cara untuk melukai atau mengendalikan korban. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak. Jadi seperti yang Anda tahu, ada begitu banyak taktik berbeda yang digunakan pelaku untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan atas penyintas serta membuat mereka tetap dalam ketakutan. Sekarang, ketika petugas menggeledah rumah Sanson, mereka menemukan beberapa senjata. Ini berdasarkan dokumen yang ditinjau oleh Ilma Sagero, termasuk 10 pisau dan pistol. Elizabeth, ini adalah teman dan rekan bisnis Pamela yang memulai lini pakaian renang bersamanya. Di Instagram diposting bahwa Sansen, kutip gila dan sangat sedih karena tak bisa menua bersama temannya. Dia juga berbicara ke media tentang hubungan Pamela dan Sansen, serta upayanya menjauhkan Pamela dari Sansen. Ilna Sagero melaporkan, katanya, diterjemahkan dari Italia, kemarin kami makan siang di Lugano. Dia ingin bicara dengan saya karena akan belajar psikologi di universitas. Saya harus menjelaskan cara kerja platform online universitas. Dia sangat senang akan menjadi bibi, itu membuatnya bahagia. Dengan Gianluca, hubungan tampaknya sudah stabil dan mungkin ini adalah sebuah kesalahan memberikan kepercayaan kepada seseorang yang tidak berniat baik. Dia ragu-ragu, apakah akan melaporkannya? Saya tidak tahu apakah dia melakukannya. Melba, apa yang kamu pikirkan tentang itu? Sungguh menyayat hati lagi. Maksudku, temannya ada di sana dan mencoba mendukung. Dan aku tahu temannya pasti sangat hancur. Dan bertanya-tanya apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk mencoba membantu temannya dan menyelamatkan temannya. Faktanya dia mungkin sudah melakukan yang terbaik. Maksud saya, tidak yang bisa seramah ke masa depan atau tahu pasti jika melakukan sesuatu akan mencegah hal tertentu terjadi. Kamu tahu? Jadi aku berharap dia bisa tenang dengan kenyataan bahwa kamu tahu dia sudah melakukan yang terbaik untuk temannya. Dan sekali lagi, hatiku benar-benar hancur untuk semua orang yang terlibat dalam situasi ini. Dalam kehilangan tragis melihat nyawa terenggut dengan cara mengerikan dan brutal. Dan jika tuduhan itu benar, maksudku ini adalah situasi yang, dan aku katakan jika tuduhan itu benar. Jika itu benar, maksudku, buktinya tampak cukup jelas, tapi berdasarkan laporan yang ada, tapi ini adalah situasi yang umum dan memang sulit bagi orang-orang yang berada di sekitar orang lain dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Kapan dan bagaimana kamu harus bertindak? Siapa yang harus kamu laporkan? Apakah itu tugasmu? Atau cukup memberi nasihat? Ini memang batas sulit, kan? Ya, memang sulit karena kamu khawatir. Tunggu dulu, kalau aku menelepon dan melapor, apakah itu yang diinginkan temanku? Apakah sekarang aku menempatkan diriku di tengah-tengah sesuatu dan aku bisa menjadi sasaran kemarahan pelaku kekerasan? Jadi ada banyak ini hal yang harus tingin. Dan terbagai kebesaran harus mibaw kebesaran torba berdasarkan fakta yang mereka ketahui pada saat itu. Dan jika kamu khawatir tentang keselamatanmu, mungkin kamu akan mengambil taktik yang berbeda. Mungkin kamu akan berdiskusi tidak nyaman dengan teman. Misalnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu harus selalu melangkah lebih jauh dari keinginan mereka, tapi tetap lakukan yang terbaik untuk mendukung mereka. Biasanya mereka tidak bahwa sebuah yang terjadi kamu tidak pernah mengkabarin sama mereka bahwa kamu akan selalu ada untuk mereka. Karena isolasi adalah salah satu taktik utama yang digunakan oleh pelaku kekerasan. Jadi, memberitahu orang tersebut bahwa apapun yang terjadi, aku ada untukmu. Menurutku itu sangat penting agar korban, ketika mereka ingin melangkah dan siap untuk menjadi penyintas, mereka tahu bahwa mereka memiliki sumber daya dan ada tempat yang bisa mereka tuju. Melba Pearson, terima kasih sudah datang. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu Jesse. Jaga diri. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semuanya. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa lagi.